Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa azakumullah. Kita akan melanjutkan kajian usul sunnah yang berupa akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ingatlah bahwasanya usul sunnah Imam Ahmad bukan berarti itu karangannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak, tapi itu takrir, ketetapan yang beliau sampaikan akidahnya di tengah kalangan kaum muslimin, yang itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita membahas akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Syafi'i, itu bukan buatan mereka, tapi itu penetapan dirinya sebagai ulama as-salaf, menunjukkan kami ini adalah bagian daripada ulama salaf, supaya tidak timbul pemikiran di antara kita, ini kan Imam Ahmad, ya, yang menulis, tapi itu ringkasan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita loncati kemarin yaitu nomor 5, ya kita cukupkan keterangannya. Sekarang kita kembali nomor 6, halaman 37. Ahlussunnah wal jamaah, qala al muallif Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, wa tarkul mirai wal jidali wal khusumati fiddin. Ahlussunnah adalah tarkul mira, meninggalkan perdebatan, wal jidal dan bantah-bantahan, wal khusumat dan permusuhan, fiddin di dalam agama ini. Jadi Islam itu jangan dibantah, tarkul mira, tinggalkan, tidak usah membantah, tapi sami'na wa ata'na, ya. Dan juga jidal, jangan diperdebat. Oh, kenapa kok begini, tidak boleh. Namanya orang beriman itu harus menerima. Wal khusumah, dan jangan pula dimusuhi, jangan dimusuhi. Oh, kok begini, tidak. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau akal tidak faham menanya. Ketika sudah lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa,
Nah, jangan sampai nanti kita menyebutkan ayat, loh nanti kita bagaimana? Ini mempermasalahkan, ini menjidal. Kalau kita berpegang ayatnya nanti bagaimana? Jadi seolah-olah belum puas kita dengan dihukumi oleh Allah. Keterangannya di sini. Ad-dalilu qauluhu ta'ala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'ah. Surat Ar-Rum ayat nomor 31 32. Ini masyarahnya Syekh Walid hafizahullah taala. Wala takunu, dan janganlah kalian semuanya menjadi, janganlah kamu itu menjadi minal musyrikina, tergolong orang musyrik. Kamu jangan seperti orang musyrik. Kalau bahasa kita gitu, kamu jangan semisal orang musyrik. Lalu orang musyrik ini cirinya apa? Minal ladzina, yang mana mereka ini farraqu, mereka itu pecah belah, dinahum, di dalam agama mereka. Farraqu dinahum, mereka itu tidak bersatu, mereka itu berselisih di dalam agama mereka. Perselisihan mereka karena kembali kepada otaknya yang tidak sehat, kembali kepada hawa nafsunya. Karena kalau otak yang sehat itu menerima, karena Al-Quran turun untuk orang yang berakal. Afala taqilun, afala tubsirun, afala yasmaun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu tidak mengetahui? Nah, jadi orang munafik, orang musyrik itu berselisih karena bid'ah, berselisih beda agamanya. Dengan dasar ayat am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mana sekutu ini membuat syariat? Itu adalah orang ahli bid'ah yang mana Allah Ta'ala tidak mengizinkannya. Nah, orang ahli sunnah dikatakan oleh Allah Ta'ala wala takunu, dan janganlah kamu itu menjadi atau seperti minal musyrikin, orang-orang musyrik atau orang ahli bid'ah. Kenapa ahli bid'ah selalu pecah belah? Minal ladzina farraqu dinahum. Makanya para ulama mensifati ahli bid'ah itu ahli bid'ah wal furqah. Ahli bid'ah itu mesti pecah belah. Tapi Allah tahu, para ulama mensifati ahli sunnah wal jamaah, bersatu. Bersatunya ahli sunnah karena hadisnya, ayatnya, dan juga prinsip-prinsip yang disampaikan oleh para sahabat. Oleh karena ahli sunnah tidak ada sesuatu yang baru. Karena ahli sunnah mengikuti orang dahulu, tidak menambah, tidak mengurangi. Tapi kalau bid'ah berkembang. Lalu Allah menjelaskan wa kanu syi'a. Orang-orang musyrik ahli bid'ah ini mereka itu berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Ya, jadi mereka berselisih karena mendebat ayat, karena memperkara ayat, memperkara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bedanya ahli sunnah dengan orang musyrik atau orang ahli bid'ah. Ahli sunnah bersatu di atas sunnah. Ini ayatnya diterima walaupun belum, ya, maka ada sesuatu yang menjanggal dalam pikirannya, maka mengalahkan pikirannya, menyalahkan pikirannya. Karena yang benar mesti wahyu Allah. Nah, berbeda dengan orang Mu'tazilah, orang Qadariyah atau Aqlaniyun yang Quran mau dihukumi oleh akalnya. Ini dalil yang pertama. Jadi kita jangan menanya mengapa atau bagaimana. Yang kalau tidak faham tanya. Kalau sudah dijelaskan kita faham, alhamdulillah. Belum faham masih yakini inilah yang benar, sehingga kita tidak diwaswasi oleh syaitan lagi. Dalil nomor 2 surat Ghafir ayat nomor 4. Larangan kita membantah, memperkara, mempermasalahkan ayat Allah Ta'ala. Ma yujadilu fi ayatillahi
illal ladzina kafaru. Nah, manya itu manafi, tidaklah, tidaklah, yujadilu membantah, mana siapa saja, tidaklah yang membantah fi ayatillahi, di dalam ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, masuk pula hadis yang sahih, karena hadis yang sahih bagian daripada wahyu. Saya lagi, tidaklah yang membantah ayat-ayat Allah illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir, baik kafir murni dohir batinnya yang kelihatan mereka tidak bersyahadat, atau orang mengaku muslim tapi masih membantah ayat. Bagaimana ayat ini bertentangan dengan hadis? Tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis selagi hadis itu sahih. Hadis wahyu Allah, Al-Quran wahyu Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diajari oleh Allah, wa 'allamaka ma lam ta'lam. Allah yang memberitahu sesuatu yang belum kamu ketahui, Nabi. Jadi tidak mungkin Al-Quran benturan dengan Al-Quran, hadis benturan dengan ayat, hadis yang sahih benturan dengan Al-Quran, tidak mungkin. Ya, maka para ulama berusaha untuk bagaimana menggabungkan. Mungkin itu mujmal lalu dibuat mufassalnya, mungkin ini umum lalu ini khusus, mungkin ini nasikh menghapus, ini yang dihapus. Nah, ya, mungkin ini mutlak, ini yaitu muqayyad. Itu para ulama. Jadi kalau kita melihat secara dohirnya kok bertentangan, jangan mengatakan bertentangan, tanya pada orang punya ilmu. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang punya ilmu kalau kamu itu tidak tahu. Jadi Allah menjelaskan yang membantah ayat Allah itu orang kafir, walaupun dia mengaku muslim. Jadi ayat Allah apapun yang kita fahami, satu ayat dibantah berarti membantah semuanya. Sebagaimana satu nabi yang ditolak berarti menolak nabi semuanya. Kadzabat samudunil mursalin. Allah berfirman, telah mendustakan kaum Samud itu semua utusan, padahal yang didustakan yang satu, yaitu Nabi Hud. Tapi Allah menjelaskan kadzabat samudunil mursalin, kaum Samud mendustakan semuanya utusan. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin, mendustakan kaumnya Nuh semua para utusan, padahal kaumnya itu hanya mendustakan Nabi Nuh. Nabi satu didustakan, semuanya anbiya berarti didustakan. Satu ayat yang ditolak berarti menolak semuanya. Nah, satu hadis yang ditolak, ya, yang sahih berarti menolak semuanya. Karena semuanya sumbernya sama. Ini harus kita fahami. Tidak boleh kita membantah walaupun satu ayat. Dalil yang lain dari surat Az-Zukhruf ayat nomor 58. Ya, ini dalil mengapa kita tidak boleh mempermasalah Al-Quran, hadis, tidak boleh membantah, menjidal, ya, memusuhi atau menganggap ini bertentangan, tidak cocok dengan kesehatan, tidak cocok dengan akal. Itu kalimat-kalimat yang membuat rusaknya hati, harus kita jauhi. Maka Allah berfirman, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Surat Az-Zukhruf nomor 58. Ma darabuhu laka, ma bermakna tidak. Nah, tadi sudah ada tidak. Ma itu mempunyai arti tidak kalau sesudahnya ada ilah. Diingat-ingat itu tadi. Ma yujadilu fi ayatillahi illa. Ini ma darabuhu laka illa. Jadi ma lihat sesudahnya. Kalau ada kalimat illa menunjukkan tidak. Tidaklah mereka membuat
sesuatu contoh kepadamu. Ya. Mahu itu permisalan. Ma darabuhu misalan. Tidaklah mereka membuat kamu, yaitu contoh, illa jadala, untuk membantah. Dalam satu tafsir, la ya'tika misalun, tidaklah mereka mendatangkan contoh kepada, melainkan untuk membantah. Balhum qaumun khasimun, tetapi mereka itu kaum yang suka membantah. Jadi kalau ada ayat ini bagaimana dengan ayat yang lain? Wah, hadis bertentangan. Nah, itu orang-orang yang khasimun, yang pembantah. Kita tidak perlu melanjutkan dengan ayat dasar ayat kemarin, yaitu fa'ridu, maka berpalinglah hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Ya, ini 3 ayat yang menjelaskan, dan masih banyak sekali, bahwasanya ayat apapun yang kita baca dan kita sudah faham, jangan utak-utik dengan akal kita. Kita harus husnidzon dengan ayat, su'nidzon dengan pikiran kita. Jangan dibalik. Karena seandainya akal itu bisa mendatangkan kebenaran, tentunya Allah Ta'ala sia-sia menurunkan Al-Quran. Tentunya Allah Ta'ala sia-sia mengutus nabinya. Itu menunjukkan dengan akal tidak cukup, maka untuk menyatukan persengketaan orang jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW, Allah mengutus seorang utusan dan Allah menurunkan Al-Qurannya. Kemarin kami ngaji, yaitu 3 pekan yang lalu di Sumeneb, menjumpai orang yang aklani. Seandainya ayat ini Ustaz, berarti Allah itu pasif. Allah pasif, tidak punya pekerjaan. Kita bacakan ayat, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah yang menimpa di permukaan bumi ini, entah itu gempa yang lainnya, dan tidaklah pula yang menimpa kepada dirimu hai manusia berupa yaitu musibah, kesakitan yang lainnya, melainkan telah dicatat oleh Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Serentak aja, berarti Allah Ta'ala pasif. Loh kalau Allah Ta'ala pasif gimana ya? Berarti kalau sudah segala sesuatu ini sudah ditakdirkan, berarti sudah tidak berbuat apa-apa. Nah, menurut akal kan begitu. Oh bukan. Loh iya, ini menurut akal loh. Mana dalilnya kalau itu menurut akal? Baik, kita kan harus menghormati akal, betul. Kita Islam turun kepada orang akal, bukan orang yang gila. Kalau akal bisa menentukan kebaikan, coba jawab dulu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Sudah itu aja. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, duhur 4 rakaat. Jelaskan secara akal. Dia berbalik, bukankah ayat ini? Loh, jawab dulu ini. Jadi mereka mendahulukan akan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Enggak usah jawab aja ini. Ternyata akal tidak bisa menentukan kenapa ini 2 rakaat, kenapa 4 rakaat. Kenapa sholat sunnah rawatib 12 rakaat? Kenapa saum harus sunnahnya Senin dan juga Selasa? Jawab secara akal. Berbalik dari pandangan yang lain. Allah Ta'ala itu tidak pasif. Bagaimana pasif? Fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap keadaan, setiap hari ada urusan bagi Allah Ta'ala. Kok dikatakan pasif? Nah, tapi memang mereka yaitu kita ajak buka ayatnya, tafsirnya. Nanti saya akan tunjukkan tafsir Ibnu Katsir. Loh, tafsir yang lain kan benar. Jadi mereka mengelak terus. Sudah, kalau sudah demikian tidak perlu kita lanjutkan bicara. Jadi Allah menjelaskan tentang takdirnya, mereka mengatakan Allah pasif.
Allah itu setiap saat ya fa'alul lima yurid kulla yawmin huwa fi syan, dikatakan pasif. Jadi bahayanya orang yang aklaniin, mendahulukan akan, dan itu kelompok Mu'tazilah yang sekarang banyak menyebar di mana-mana. Selanjutnya wafil hadis, disebutkan dalam hadis dalil bahwa kita ini tidak boleh membantah. Namanya ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul, ya inilah yang harus kita kerjakan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadali. Nah itu ada malaki ini loh ya, 3 kali. Sesudahnya ada ilah, dilihat dulu ya, sesudahnya ma ada ilah berarti mempunyai arti tidak. Madalla, tidaklah tersesat kaumun, suatu kaum, ba'da huda kanu alaihi, setelah petunjuk itu datang kepadanya. Kanu, mereka ada di dalam petunjuk. Setelah ba'da huda, setelah petunjuk itu, kanu, mereka ada alaihi, di atas petunjuk. Maksudnya setelah petunjuk itu datang kepadanya, illa utul jadal, melainkan karena mereka ahli membantah. Mana tersesatnya manusia itu setelah datang kebenaran mereka menolaknya, membantahnya. Dan itulah sifatnya orang Yahudi yang Allah jelaskan, wa makhtalafu illa mim ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datangnya kebenaran, karena dengki di antara mereka. Sifat dengki ini bahaya. Mereka merubah makna ayat karena membela hawa nafsunya. Kalau orang itu berselisih karena tidak jadi, berselisih ada 2. Satu karena kebodohan, tidak tahu, itu masih ringan. Kalau sebabnya dia tidak tahu, mudah-mudahan setelah tahu dia tidak berselisih. Tapi kalau berselisihnya orang yang sudah tahu dalil, menolak kebenaran, ini bahaya dan tidak perlu kita untuk berdebat dengan mereka, sebagaimana keterangan yang lalu. Jadi beliau menjelaskan, tidaklah suatu kaum itu tersesat melainkan setelah datang kebenaran pada mereka lalu mereka membantahnya. Dan ini tidak menjamin orang yang mengerti kebenaran lalu menerima. Ini kaidah kita. Kadang kalau itu kan sudah ulama, ya betul ulama. Tapi ulamanya Bani Israel lain lagi. Ya, mereka merubah, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Ada kalanya merubah makna dari lafadznya, ada kalanya merubah lafadz dengan lafadznya. Nah inilah perlu kita menuntut ilmu. Ternyata tidak menjamin orang yang punya ilmu itu istiqomah dengan ilmunya. Tidak menjamin orang punya ilmu lalu dia mengamalkannya. Tidak menjamin orang punya ilmu lalu dia tidak membantah ilmu itu. Tatkala Allah menjelaskan adanya orang membantah, berarti adanya manusia yang membantah. Inilah indahnya pemahaman as-salafus salih. Ketika kita sudah mempelajari dulu, lalu melihat orang membantah, oh ini memang ayatnya di sini. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah datang petunjuk kepadanya, melainkan karena mereka masih membantah. Hadis ini dikatakan hasan, rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa Ahmad, dan juga disebutkan di dalam Sahih At-Targhib oleh Albani rahimahullah taala nomor 137. Selanjutnya wafil hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallah, abghadur rijali ilallahi al-alatul khasimi
abghadu yang paling dimarahi, ar-rijali manusia-manusia ini ilallah di sisi Allah. Maknanya manusia yang paling dimarahi, dilaknat oleh Allah al-alatu, yaitu al-alatul khasimi yang banyak membantahnya. Al-alatu yang sering, yang istimrar, yang selalu al-khasimi membantah. Quran hadis bukan untuk dibantah tapi untuk didengarkan dan ditaati. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ya, abghadur rijali ilallah, manusia yang paling dibenci, dilaknat oleh Allah Ta'ala orang yang selalu membantah. Dan tidaklah yang sering membantah kecuali orang-orang yang aqlaniyun. Lihat kelompok Mu'tazilah, lihat kelompok Asy'ariyah. Yadullah, tangan Allah dikatakan nikmat Allah. Allah Ta'ala turun dikatakan bukan Allah yang turun tetapi rahmatnya. Dibantah. Selanjutnya, setelah dihadirkan oleh Syekh Walid dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, lalu keterangan dari kalangan para ulama sunnah. Waqala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, Amirul Mukminin, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aksarat tanakuli man, barang siapa ja'ala yang menjadikan dinahu agamanya, yaitu Al-Quran, Sunnah, karena din sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa menjadikan agamanya, ya, atau barang siapa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Sahihah ini gharadan sebagai tujuan lil khusumati untuk didebat. Nah, sedikit ayat ini bertentangan ayat ini, ya, selalu mendahulukan perdebatan. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai perdebatan, tujuan untuk didebat, aksarat tanakuli, maka orang itu suka berubah, sering berubah haluannya, sering berubah prinsipnya. Jadi orang yang sering berubah prinsipnya itu bukan karena dalilnya, tapi karena kesalahan dia, hawa nafsunya yang memahami dalil tersebut. Memang dulu begini, sekarang tidak boleh begini. Padahal Islam itu untuk kapan saja dan di mana saja. Ini belum bisa diterapkan, ya, karena ini kondisinya. Nah, kalau dia diam, alhamdulillah. Kalimat belum bisa diterapkan karena kondisinya sesuatu hal yang membantah. Ini perlunya kita memahami. Rawahu Darimi, diriwayatkan Imam Darimi nomor 304, wal Ajuri, dan dalam kitabnya Al-Imam Ajuri yaitu nomor 39, bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih itu maknanya sanadnya itu dia thiqah, adil, ya, dan juga tidak termasuk orang yang berbuat dusta, tidak ada ilat penyebabnya yang lainnya. Ala syarti sahihaini, menurut syarat Al-Imam Bukhari Muslim. Ini 1,5 tahun enggak batuk. Ini baru 12 hari. Biasanya batuknya agak lama. Kita lanjutkan. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan bin Al-Hasan Al-Basri,
termasuk min kibari tabi'in. Li rajulin, Al-Hasan Al-Basri berkata kepada seseorang, arada ayyujadilahu, ingin membantah Imam Hasan Al-Basri. Orang datang, wahai Imam, saya ingin duduk sebentar, ingin mempermasalahkan satu perkara. Bukan diladeni, diiyakan, tetapi dijawab, amma ana faqad absartu dini, amma ana faqad absartu dini, fa in kunta adlalta dinaka faltamisu, fa in kunta adlalta dinaka faltamisu. Dikatakan Hasan li ghairi oleh kitab Asy-Syariah Al-Ajuri nomor 231. Apa katanya Hasan Al-Basri ketika didatangi orang mau membantah? Amma ana, adapun saya, katanya Imam Hasan Al-Basri, faqad absartu dini, saya sudah faham. Absartu artinya melihat, tapi saya sudah faham agama saya. Saya sudah faham agama saya. Maka tidak perlu membantah dan tidak perlu meladeni orang yang membantah. Karena orang tamasuk din untuk dirinya harus dijaga. Kadang-kadang rusak dinnya karena meladeni orang suka membantah. Makanya kita harus menjauhi orang suka membantah. Wa in kunta adlalta dinaka, maka jika kamu ingin menyesatkan agamamu, ingin supaya kamu tersesat, faltamisu, silakan kamu membantah, untuk urusan dirimu. Kalau ingin kamu tersesat dirimu dari agama yang benar, silakan kamu bantah. Adapun saya, amma ana faqad absartu dini. Ini menunjukkan orang ulama sunnah tidak meladeni orang suka pembantah. Karena ayatnya tadi, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah Ta'ala melainkan orang itu kufur. Ma darabuhu lakal amsal illa jadalah. Tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kepadamu melainkan untuk membantah. Ya, ini prinsipnya para ulama sunnah. Bukan berarti takut ulama sunnah, khawatir kalah. Islam itu bukan kalah menang. Ya, sehingga ditepui oleh orang banyak. Ini prinsipnya para ulama. Datang mau membantah, saya sudah paham din saya. Kalau kalian ingin sesat agamamu, ya silakan membantah, jangan di sini. Jadi kita tidak perlu kalau ada orang datang, mari kita mendatangkan kitab berdebat lalu didatangkan orang banyak, tidak boleh. Ya, kita ini bukan lomba dan bukan cari menang kalah. Kita sampaikan yang hak. Mereka tidak mau, silakan urusan mereka. Wan Ahmad bin Abil Khawari, bersumber dari Ahmad bin Abil Khawari rahimahullah ta'ala, qala li Abdullah ibnul Bisri, berkata kepadaku, katanya Al-Imam Ahmad bin Abil Khawari, berkata kepadaku Abdullah bin Al-Bisri, wa kana minal khashi'in, orang-orang yang sifatnya dia tawadhu, khusyuk, yang sifatnya ya digawe-gawe lah, jadi orang yang zuhud. Laisa sunnatu indana antarudda ala ahlil ahwa. Sunnah menurut indana, bukan indi. Kalimat indana menurut kita ahli sunnah, bukanlah menjawab atau membantah orang ahli ahwa. Maknanya bukan membantah secara lisan. Laisa sunnatu indana, bukanlah termasuk sunnah menurut ahli sunnah membantah orang-orang ahli ahwa, ahli hawa nafsu. Ahli hawa itu maknanya penyembah hawa nafsu.
walakin sunnata indana alla tatakallama ahadan minhum alla tukallima ahadan minhum. Sunnah menurut kita, maka kita tidak perlu membantah mereka, tapi membantah dengan tulisan, bukan berdebat dengan lisan. Perlu difahami di sini. Laisa sunnah indana antarudda ala awa. Ya, sunnah menurut kita bukanlah kita membantah menjidal oleh orang-orang penyembah hawa nafsu, walakin sunnah indana an la tatakallama ahadan minhum. Allah tukallima ahadan minhum, engkau tidak membantah mereka sedikit pun. Tukallima ahadan minhum maknanya tidaklah membantah, sudah. Karena mereka itu sebetulnya sudah tahu yang hak. Kalau dibantah nanti dia akan kembali kepada subhatnya, bukan kembali kepada Al-Quran. Makanya Imam Ahmad beritahu, sebelumnya kita pahami, orang bantah ahli bidah itu ada dua. Satu orang yang jahil, yang tidak tahu din, tapi pintar ngomong. Bagaimana orang jahil dengan akan membantah orang sudah punya ilmu? Nah. Yang nomor dua, orang yang alim. Orang yang alim bagaimana membantah orang alim yang menolak ilmunya? Lalu apa manfaatnya? Oleh karena tidak satu pun kita jumpai para ulama lalu datang bergandengan dengan bid'ah, tatapan muka dengan tidak. Kecuali memang harus dipatahkan betul orang tersebut, ya, kalah, ya, dipatahkan betul dan mereka memang tidak bisa diperkirakan tidak bisa membantah lagi. Tapi kalau ngeyel tidak boleh, karena Islam bukanlah kalah menang tadi. Tapi yang banyak lihat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Kitabul Haidah, ya, kemudian juga kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, Kitabus Syubhat, dan juga yang lainnya ditulis dengan rapi. Mereka menerima, alhamdulillah, tidak mengapa, karena membantah dengan tulisan itu lebih lapang, kita bisa memurojaah. Membantah dengan lisan bahayanya seperti yang dikatakan oleh kemarin, khawatir ayat itu diterangkan oleh mereka masuk ke dalam hati saya tidak bisa keluar. Bukankah kemarin telah kita paham, wahai imam saya ingin baca satu hadis, jangan. Satu ayat tidak boleh. Yang disampaikan hadis ayat. Lalu ditanya oleh muridnya, kenapa? Iya, saya khawatir subhat mereka masuk ke hati saya dan sulit untuk keluar. Inilah prinsip para ulama sunnah, tidak menghambur-hamburkan waktunya, menyanyiakan waktunya untuk membantah orang yang suka membantah. Baik, kita alih yang lain, kita tinggalkan sebagian keterangan karena itu banyak sekali. Bisa dibaca sendiri. Nomor 7, jadi nomor 6. Was-sunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Was-sunnah di sini maknanya akidah. Makanya kitab sunnah, kitab akidah. As-Sunnah Ibnu Khalal, As-Sunnah Imam Muhammad, Al-Sunnah oleh Ibnu Majah, dan juga yang maknanya fas-sunnatu, maka akidah indana menurut kita al-sunnah asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula peninggalannya para sahabat, karena asar lebih umum. Ada asar, ada hadis, asar, dan ada khobar. Kalau hadis itu murni dari beliau, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khuluqiyyin wa khalqiyyin. Itu hadis yang disandarkan kepada beliau. Ini perlu kita memahami asar. Makanya ada orang mengatakan asari. Asar ini asar. Asar apa asar itu? Nah, ya. Jadi asar mencakup hadis dan khabar. Jadi al-hadis yang disandarkan kepada beliau baik perkataannya atau amalnya atau penetapan beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh
atau akhlaknya beliau, ya, atau suluk, ya, perangainya beliau, itu namanya hadis. Kalau khobar, para ulama menjelaskan itu juga namanya sama dengan hadis. Ada lagi yang khusus, ini berita yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'udhifa ila sahabati min qaulin au fi'lin, yang disandarkan kepada para sahabat ucapannya maupun perbuatannya, itu namanya khobar. Kalau al-asar lebih mencakup hadis, mencakup pula yaitu yang disampaikan oleh para sahabat, mencakup pula yang disampaikan oleh para tabi'in. Dan karena 3 generasi ini adalah 3 yang paling baik, yang disebut oleh beliau khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Paling baiknya generasi adalah pada masa hidupku ini, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Ya, itu namanya sunnah. Jadi sunnah ini menurut ahli sunnah adalah yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, atau yang disampaikan oleh para sahabat, karena para sahabat radhiyallahu anhum mengambil dari beliau, atau para tabi'in. Ini adalah sunnah. Dari selain itu kita tidak mengambilnya. Kecuali selain itu sifatnya menetapkan dari 3 ini, 3 generasi yang mulia ini. Lalu kita kembali di sini penjelasannya. Berikutnya was-sunnatu. Nah, ini makna as-sunnah yang nomor 2. Makna as-sunnah di sini, as-sunnah itu menurut bahasa at-thariq, jalan yang ditempuh. Ya, ini adalah sunnah. Nomor 8 adalah sunnah. Jadi kita pahami dulu. Nah, was-sunnah itu makna at-thariq, jalan yang ditempuh. Ada kalanya jalan yang baik, ada kalanya jalan yang buruk. Kita harus memahami dulu. Karena kita harus, ini orang sunnah lah, lihat dulu. Jadi sunnah menurut siapa? Nah, jadi as-sunnah dari si bahasa adalah jalan yang ditempuh seperti dalam satu hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menempuh jalan yang baik di dalam Islam ini. Ada lagi berikutnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menempuh jalan yang jelek di dalam Islam ini. Jadi as-sunnah menurut bahasa apa tadi? At-thariq, jalan yang ditempuh. Ada kalanya benar, ada kalanya yaitu salah. Ada pula as-sunnah menurut ahli fikih. Nah, sebelum saya baca, as-sunnah menurut ahli fikih yaitu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat siksa. Contohnya apa itu? Siwak. Contohnya apa? Salat sunnah, saum sunnah. Jadi sunnah menurut ahli fikih ini adalah dibawanya wajib. Dibawanya wajib namanya sunnah. Seperti salat sunnah, ada salat wajib, ada salat sunnah. Ini menurut ahli fikih. Yang dimaksudkan as-sunnah di sini menurut ahli sunnah, nah, namanya yaitu menurut ulama as-sunnah. Lain lagi. Menurut ulama as-sunnah yaitu sunnah itu yang disandarkan kepada beliau seperti hadis tadi. Yang disandarkan kepada beliau yaitu ucapannya beliau, perbuatannya beliau, ya. Penetapan beliau ketika melihat sahabatnya beramal, akhlak beliau, ini namanya sunnah. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad, as-sunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Nah, as-sunnah itu adalah menafsirkan. Tufassir menafsirkan. Menafsirkan itu sudah bahasa Indonesia itu, tapi diambil dari bahasa Arab. Ditambahi kan, menafsirkan, maknanya menjelaskan Al-Quran. Jadi sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran, dan sunnah ini petunjuk-petunjuk menunjukkan Quran. Jadi Quran ini ada yang masih global,
Seperti Allah berfirman wa aqimus sholat. Dirikan sholat, tapi kita tidak tahu bagaimana cara sholatnya. Kapannya tidak tahu. Kaifiyahnya tidak tahu lah. Kita kembali kepada hadis beliau. Ini maknanya hadis itu memperjelas makna Al-Quran. Dan banyak sekali itu. Karena para ulama sunnah mengatakan kebutuhan Al-Quran dengan hadis itu lebih banyak daripada hadis butuh kepada Al-Quran. Dan ini bantahan terhadap orang yang menolak apa? Menolak sunnah, menolak hadis. Menolak hadis ahad, menolak hadis bagian. Orang yang tidak berpegang kepada sunnah berarti tidak berpegang kepada Al-Quran. Mana dalilnya? Allah berfirman wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasulnya? Nah, wa may yuti'ir rasula, Allah berfirman wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepada rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah tidak akan wujud melainkan taat kita kepada Rasulullah SAW. Itu ayat bantahan terhadap orang yang ingkar sunnah. Dan Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah sunnahku. Nah, ini menunjukkan sunnah dengan Al-Quran dua yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, walaupun sunnah ini ada hadis yang dhaif tidak kita pakai karena hadis itu lewat kepada kita bukan mutawatir. Jumlahnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau Al-Quran sampai kepada kita mutawatir, jumlahnya banyak. Hadis mutawatir itu minimalnya setiap jenjang, setiap tobaqat, setiap generasi 10, 9 atau 10. Kalau kurang daripada itu dinamakan hadisnya mashhur. Nah, ini yang perlu kita fahami. Jadi wasunnah maknanya hadis itu ya adalah penafsir Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran menafsirkan hadis, tidak. Artinya orang untuk berpegang pada Al-Quran wajib berpegang kepada sunnah. Wahiyya dalailul Quran, dan sunnah ini atau hadis ini adalah petunjuk-petunjuk atau penjelas, penerang daripada makna Al-Quran sebagian yang belum jelas. Seperti Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik dia mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan ini apa? Kalau menurut otak manusia enggak ketemu, berselisih satu sama lain. Dijelaskan oleh beliau, wa ziyadah itu adalah ru'yatullah, melihat Allah. Orang yang ahli tauhid mendapatkan surga, dan tambahan. Nah, perlu ditafsiri tambahan ini apa ini? Tambahan itu adalah maksudnya ru'yatullah, akan melihat Allah besok pada hari kiamat. Nah, ini pentingnya kita mempelajari hadis. Orang mempelajari hadis insya Allah mempelajari Al-Quran. Karena disebut hadis disebut ayatnya. Dan masih banyak kaum muslimin wal muslimat, Quran itu perlu diperjelas oleh hadis. Contoh wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Tidak ada keterangan zakat perdagangan, zakat emas perhiasan, ya, dan juga zakat pula barang temuan rikas, zakatnya binatang, zakatnya orang tuh panen. Disebutkan rinciannya di dalam hadis. Ini bahwasanya orang yang ini orang ahli sunnah namanya ahli Quran dan hadis beliau, dan sunnah masuk pula sunnahnya para sahabat. Jadi kalau orang ini berpegang sunnah maknanya sunnahnya beliau dan sunnahnya para sahabat. Sunnahnya beliau dari hadis dan juga dari ayat Al-Quran. Makanya beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan sunnah itu lawannya apa? Bid'ah. Nah,
Makanya kalau ada orang membagi bid'ah itu ada dua, tanya dulu. Sunnah itu apa, bid'ah itu apa? Ya. Kalau mereka tidak bisa menjawab, jangan bicara. Tidak bisa menjawab, kamu harus menuntut ilmu. Kalau mereka mengatakan bahwa bid'ah itu lawannya sunnah, sekarang apakah ada bid'ah yang baik? Jadi bid'ah walaupun dibagi 100 semuanya jelek-jelek semuanya. Makanya beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kemarin saya diwasiati orang Ustaz, kalau khutbah jangan mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dia marah, ketepaan ini khutbah bismillah sabar. Wa kullu bid'atin dhalalah. Satu gimana orangnya? Enggak ada, Ustaz pergi. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, enggak boleh. Itu menunjukkan mereka enggak mau hadis. Dan seandainya punya ilmu untuk membantah, tentunya kita akan datang. Jadi tanya, sunnah ini musuhnya bid'ah. Berarti bid'ah itu semuanya jelek. Tidak ada jelek lalu baik. Jadi dibagi berapapun bid'ah namanya tersesat, ya semuanya tersesat. Sunnah adalah yang baik. Makanya beliau lawannya bid'ahnya adalah sunnah, lawannya sunnah adalah bid'ah. Faman rahiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku maka bukan golonganku. Berarti orang yang benci sunnahku itu orang yang ahli bid'ah. Baik, sekarang keterangannya mana bahwasanya hadis itu atau sunnah itu penjelas dari Al-Quran itu mana buktinya? Nah, buktinya surat An-Nahl nomor 44. Itu dalilnya. Bukti itu dalil. Allah berfirman wa anzalna, itu yang tadi catatan kaki nomor 1 itu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi ucapan Imam Ahmad ini punya dalil rahimahullah. Bukan orang ulama itu dia bicara setelah mendapatkan dalil. Lain tadi orang ahli bid'ah buat rumusan dulu baru cari-cari dalil. Ahli sunnah menetapkan kaidah, ditanya dalilnya ada. Wa anzalna, katanya Allah Ta'ala, dan kami turunkan ilaika kepadamu wahai Nabi. Kami turunkan kepadamu wahai Nabi az-zikra. Az-zikra itu peringatan namanya Al-Quran. Dengan dasar ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikra itu Quran itu, dan kami yang menjaga. Jadi Allah yang menjaga, tidak ada satupun manusia yang bisa membelokkan man menjadi min. Inilah mukjizat Rasulullah SAW yang tidak dijumpai mukjizat sebelumnya masih kekal. Justru mukjizat beliau Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Allah berfirman wa anzalna ilaika, dan kami turunkan, kami itu Allah, ilaika kepadamu wahai Nabi az-zikra, peringatan itu Al-Quran, litubayyina, agar kamu wahai Nabi menjelaskan. Lam itu litaklil, agar kamu wahai Nabi menjelaskan kepada siapa? Linnas, loh, kepada manusia. Jadi Al-Quran jangan kita fahami dengan otak kita sendiri, karena Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau. Lah beliau diamanati oleh Allah Ta'ala litubayyina linnas, kamu jelaskan wahai Nabi kepada manusia apa itu? Manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan untuk mereka, ini yaitu Al-Quran. Sudah jelas ayat ini. Otak manusia tidak boleh ikut-ikut. Yang menjelaskan ayat Rasulullah SAW. Siyam, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman diwajibkan kamu siyam. Tanpa penjelasan dari beliau kita tidak bisa siyam.
Karena asyam adalah al-imsak, menahan saja. Menahan apa? Enggak tahu kita. Nah, beliau jelaskan bahwa siam itu begini-begini, syarat pembatalnya, rukunnya, sunnahnya. Nah, dijelaskan semuanya. Inilah Al-Quran lebih banyak membutuhkan keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjelaskan litubayyina, agar kamu wahai Nabi, bukan litubayyina agar kamu wahai manusia, bukan. Litubayyina agar kamu wahai Nabi menjelaskan Quran ini kepada manusia. La wala'allahum yatafakkarun, semoga mereka itu mau berpikir. Nah, di sini diketerangkan wala'allahum, semoga mereka ini yatafakkarun, mau berpikir bahwa yang berhak untuk menjelaskan Al-Quran bukan pikiran manusia. Oleh karena ketika beliau menjelaskan tidak benturan satu sama lain. Kalau Al-Quran dijelaskan oleh akal kita, akal satu yang lain beda. Makanya kita tanya, makan apa yang paling enak? Tidak bisa sepakat satu masjid ini. Bagaimana ribuan manusia? Ya. Sekarang warna apa yang paling bagus? Nggak bisa kita menyatukan. Jangan dipaksakan. Suruh kertas isi warna apa yang tidak akan bisa bersatu. Ternyata bersatunya umat ini dengan sunnahnya beliau, dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, jadi ini pentingnya bahwasanya kenapa kita harus mempelajari hadis Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu diperjelas. Dan masih banyak lagi, bukan hanya ayat ini saja. Allah memberitahu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu diantara ayat yang lain yang menjadi pegangan, apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW amalkan. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul, karena yang didatangkan oleh beliau dua, Quran dan hadis, yang dua-duanya adalah wahyu. Jadi Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu, dan apa yang didatangkan oleh beliau maka amalkan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang maka hentikanlah, jangan kamu amalkan. Beliau melarang ada kalanya dari Al-Quran, ada kalanya wahyu yang berupa hadis. Makanya kita tidak menjumpai Quran itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau doanya bertentangan, mungkin ini umum, mungkin ini khusus. Itu haknya orang punya ilmu, bukan haknya orang awam. Orang awam ini menanya, bukan menghukumi. Oleh karena para ulama tidak ada yang berselisih. Ini Quran bertentangan dengan hadis, tidak. Semua sepakat walaupun mereka tidak mengadakan sidang pleno, tapi masing-masing ilmu yang dari Allah Ta'ala sudah mencukupkan dia untuk diimani. Hadis beliau sudah demikian. Jadi walaupun tidak ada harus persatuan ulama-ulama sunnah, karena ulama sunnah sudah bersatu di atas Quran dan sunnah yang sahih dengan para sahabat. Walaupun tidak diajak bersatu, pikiran mereka bersatu. Lihat masalah kita, semuanya masalah urusan furu berbeda satu dua, tapi berbeda karena ijtihad. Inilah perlunya kita memahami din. Dalil yang lain bahwasanya Al-Quran itu perlu ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, surat Al-Ahzab itu. Sungguh telah ada utusan Allah Ta'ala yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untukmu, uswah, panutan yang paling baik. Dan beliau sebagai panutan karena berpegang dua wahyu, Al-Quran dan hati yang sahih. Ada lagi ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, tidaklah fala wa rabbika, demi Rabbmu, Allah Ta'ala yang langsung bersumpah menyebut namanya. Fala wa rabbika,
la yu'minuna, belumlah sempurna iman mereka ini, hatta yuhakimuka, bukan yuhakimu Quran, hatta yuhakimuka, sehingga mereka berhukum kepadamu wahai Nabi, fima syajara bainahum, di dalam hal yang mereka perselisihkan. Kan hukumnya beliau dua sumber, satu Al-Quran dan dua hadis beliau. Nah, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lalu hati mereka tidak merasa janggal, tidak merasa berat hati atas putusanmu wahai Nabi. Jadi oleh karena itu hadis ini banyak menjelaskan kepada kita daripada Al-Quran. Bahkan ayat diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW. Inilah dua yang harus menjadi pegangan kita, kemudian berpegang kepada penjelasan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ini makna was-sunnah tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Imam Ahmad mengatakan hadis itu masuk pula sunnahnya para sahabat pula. Nah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Hadis itu atau keterangan para sahabat itu menafsirkan Al-Quran, dan itu adalah petunjuknya, penjelasnya Al-Quran. Nah, ini menunjukkan Al-Quran tidak boleh difahami oleh setiap orang, tapi difahami oleh orang yang Allah mengamanatkan kepada si dia, yaitu Rasulullah SAW. Dan juga difahami oleh orang yang hidup muslim pada saat turunnya Al-Quran. Siapa itu? Para sahabat. Selesai urusannya. Kalau kita punya prinsip ini, nggak akan kita bingung dan tidak akan berselisih. Mana dalilnya? Mana keterangan para sahabat? Selesai. Dan tidak perlu membuang energi atau waktu atau tenaga yang banyak. Kita ini sebetulnya dimudahkan oleh Allah, tapi hawa nafsu itu mencari yang sulit. Selanjutnya, walaisa fis sunnati qiyasun. Nah, tadi masih ada kelanjutannya ya. Qala Makhful As-Sami, itu ada keterangannya. Qala Makhfulun As-Sami, berkata Makhful As-Sami, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Quran ini, Al-Quran ila sunnati, kepada sunnah, ahwaju, lebih membutuhkan. Kalau di bahasa bebas, Al-Quran sangat membutuhkan keterangan sunnah. Nah, ya. Al-Quran ini ila sunnati, kepada sunnah, ahwaju, lebih membutuhkan. Maknanya Al-Quran sangat membutuhkan penjelasan dari hadis beliau. Minas sunnati, daripada sunnah, membutuhkan ilal Al-Qur'ani. Ya, sunnat ya. Jadi mana yang lebih butuh? Sunnah ini lebih butuh kepada Al-Quran atau Al-Quran lebih butuh penjelasannya dari sunnah? Al-Quran lebih butuh penjelasan dari sunnah. Dengan dasar ayat tadi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Selanjutnya nomor 9. Subhanallah ikhwanu, ilmunya para ulama sunnah tidak ada satupun yang kita tentang. Untuk ilmu ini adalah kebaikan ulama-ulama sunnah ketika menyampaikan ilmu Allah. Wa laisa fis sunnati qiyasun. Nah, makna sunnah di sini ada lain. Wa laisa fis sunnah mana al-aqidah. Makanya di sini as-sunnah, usulis sunnah oleh Imam Ahmad. As-sunnah lil Imam Barbahari, maknanya akidah yang disampaikan oleh Imam Barbahari. Usulis sunnah Imam Ahmad, maknanya usulil akidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wa laisa fis sunnah qiyasun, dan tidaklah sunnah ini perlu dianalogikan, perlu dikiaskan, perlu disamakan, karena itu urusan ghaib.
Kalau urusan dunia bisa. Contohnya khamr haram. Apa sebabnya khamr haram? Karena memabukkan. Berarti semua yang memabukkan baik itu makan atau minum maka hukumnya haram. Itu namanya qiyas. Kalau akidah urusan gaib tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang ahli taqwa, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Satu ayat pun tidak ada yang ragu. Semuanya adalah kebenaran. Dan itu petunjuk untuk orang yang ahli takwa. Nah, di sini dijelaskan oleh pensarahnya walaisa fis sunnati qiyasun, maknanya ai laisa fil aqidati qiyasun. Akidah ini tidak bisa disamakan, dikiaskan, dianalogikan. Pakai otak kita nggak bisa, urusan gaib. Wa innama nususun qat'iyatun tauqifiyatun. Tetapi itu nusus itu dalil. Kalau ada kalimat nusus, nas itu kembali Al-Quran dan hadis. Nah, itu istilah. Mana nasnya, mana nususnya? Nusus itu jamak, mufradnya nasun. Mana hadisnya, mana nasnya, mana Qurannya. Nah, ya. Wa innama nususun, tetapi berdasarkan nas-nas, ketetapan-ketetapan qat'iyatun yang pasti. Tauqifiyah yang berpijak kepada dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan sifatnya ikhtiariyah, tidak. Tauqifiyah, bukan istihadiyah. Tapi tauqifiyah hukum berpijak kepada dalil. Ada dalil yang kita yakini, tidak ada kita tidak. Nah, ini namanya akidah. Kalau Allah menjelaskan bal yadahu mabsutatani, tetapi dua tangannya membentang, ya kita yakini bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Li'annaha ghairu ma'kulatil makna, li'annaha ghairu ma'kulatil makna, karena akidah itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu urusan gaib. Sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal, sesuatu yang nampak. Makanya urusan dunia kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala selagi tidak melanggar hukum. Tapi urusan ibadah murni dari Allah. Urusan dunia bisa ikhtiar. Dulu tidak ada listrik, sekarang ada listrik, nggak ada masalah. Karena itu bukan urusan ibadah. Karena listrik yang lain sesuatu yang nampak. Yang bisa besi dirubah menjadi almari, kayu dirubah, yaitu bisa jadi kursi yang lainnya, sesuatu yang. Kalau akidah tidak bisa direkayasa seperti urusan dunia. Falatus apa itu? Wala tudrak aina. Fala tudraku bil aklil mahdhi, dan tidak bisa dijangkau, tidak bisa diketahui dengan akal murni. Fala tudraku, dan tidak bisa diketahui dengan akal yang murni. Ya, bil aklil mahdhi, dengan akal murni enggak bisa. Akal akan tahu kalau diberitahu oleh Allah, kalau diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini enaknya bahas masalah kita. Makanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak bertentangan. Tapi orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah, ya, berselisih mereka. Karena mereka menggunakan otaknya dulu. Kalau sudah otak jadi hukum, ketika ada ayat tidak cocok dilemparkan ayat itu. Ketika hati tidak cocok, oh ini hadis ini dhonni bukan qat'i. Ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah urusan kita, masalah urusan din, paten, mana dalilnya, itulah yang diyakini dan diamalkan kalau hubungannya dengan amal. Dan enak, tidak berkembang. Jadi orang Islamnya orang dahulu sampai sekarang Ahlussunnah enggak ada perubahan.
nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Beda urusan dunia boleh berkembang. Ya, karena urusan dunia adalah urusan yang diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan bumi untukmu. Tidak ada larangan, jangan dibuat kayu itu jadi rumah. Karena itu untuk kita. Tapi urusan din, beliau mengatakan man amila amalan laisa alaiya amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan kami, maka ditolak. Selanjutnya, wala tudrabu lahal amsalu, dan tidak boleh dibanding-banding. La tudrabu tidak boleh dibuat contoh atau dibuat perbandingan. Laha akidah ini al amsalu, contoh-contoh. Bagaimana kalau begini? Dimisalkan, dicontohkan, tidak boleh. La tudrabu lahal amsal, sebagaimana tadi Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasim. Ya, jadi masalah kita bagaimana kalau Allah Ta'ala turun lalu bagaimana di arasnya, lah ini namanya membuat permisalan. Tidak boleh, karena Allah Ta'ala menjelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi kita tidak boleh dibanding-banding, ya, tidak boleh dibantah. Ada sampai pada kita ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, wajib kita imani dan wajib kita yaitu yakini kebenaran, wajib kita terima. Oleh karena itu nanti dikatakan oleh Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, wala taqul lima wala kaifa. Kamu jangan mengatakan mengapa atau bagaimana. Karena mengapa atau bagaimana berarti belum kuat imannya, belum yakin. Satu contoh di sini dijelaskan oleh Syekh Walid hafizahullah ta'ala. Wa fil hadis, contohnya dalam satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, annahu rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan, sesungguhnya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa meriwayatkan, kembalinya kepada Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan, satu hadis. Yang mana hadis itu punya demikian. Al-wudu'u mimma massatin nar. Al-wudu'u hendaknya wudu. Mimma dari sesuatu, massatin nar yang kena api. Maknanya kalau kita habis makan sate umpamanya, ya, yang kena api itu, atau ayam panggang yang lainnya kan kena api, hendaknya wudu. Al-wudu mimma massatin nar, jadi makan sesuatu yang tersentuh dengan api, hendaknya wudu. Faqala lahu ahadus sahabah, maka salah satu seorang sahabat berkata kepadanya, ala amartahum ayyatawaddu minal khamim. Nah, mengapa kamu tidak memerintah mereka? Ala, mengapa? Amartahum, kamu. Ala, mengapa tidak? Amartahum, kamu memerintah kepada mereka ayyatawaddu, supaya berwudu, minal khamimi. Makna minal khamimi ay al ma'il khar. Kenapa setelah minum air panas kamu enggak wudu? Lah air itu kan, air panas kan kena sentuh apa? Api. Dia mengatakan al wudu mimma massatin nar. Danya wudu makan yang tersentuh, maknanya yaitu tadi kena api ketika dipanggang atau yang lainnya. Nah, ini salah satu temannya mengatakan, mengapa kamu tidak memerintahkan mereka agar berwudu ketika orang itu umpamanya habis mandi air panas atau
minum air panas. Faqala berkata ya ibna akhi, wahai anak saudaraku mana keponanku. Idza khattastuka, kata sahabat Abu Hurairah, kalau saya ini menceritakan kamu hadis, idza khattastuka, kalau saya mau menceritakan kepadamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hadisin, dengan satu hadis, fala tudrabu lahul amsal, fala tudrabu lahul amsal, maka janganlah kamu membuat contoh-contoh yang lain. Nah itu hadisnya al-wudu'u mimma massatin nar, sudah. Jangan bagaimana kalau air itu hangat kena api. Yang ada ini anjuran, kalimat anjuran. Tapi ada hadis kalau orang itu habis makan daging apa? Unta wajib wudu. Kalau selain itu tidak. Namanya anjuran, ketika kita makan sesuatu yang sifatnya kena api dianjurkan wudu, tapi tidak membatalkan kecuali daging unta karena ada kekhususan. Nah ini, nah kalau begitu kenapa kamu kok tidak memerintah pula supaya mengulangi wudunya ketika orang itu minum minuman yang panas, kan kena api. Atau mandi dengan air yang campur kan harus mengulangkan, itu kan kena api. Oh, ini jangan dikiaskan seperti itu. Jadi suatu akidah, suatu amal ibadah tidak boleh disamakan yang lain. Dan ini bantahan terhadap orang ahli bid'ah. Doa itu lain dengan kirim pahala. Doa itu ucapannya orang yang hidup, ya, mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia atau masih hidup. Kalau kirim itu mengirim, loh, tidak bisa. Ketika orang itu yaitu siam, pada waktu siam dia belum siam karena udzur, yaitu karena haid atau nifas. Maka ketika sudah suci dia harus mengqadai siamnya. Tapi tidak boleh kamu harus mengqadai sholat, karena siam sama dengan sholat lain, siam lain dengan sholat. Maka beliau menyuruh wanita yang haid untuk mengqadai siam, tidak mengqadai sholat. Nah, ada dalil diamalkan, tapi jangan menyamakan yang lainnya. Itulah makna wala tudrabu lahal amsal walaysa fis sunnati qiyasun. Ibadah dalam akidah ada contoh diamalkan, kalau tidak ada, jangan yang tidak ada ini mau disamakan yang ada. Hadza isnaduhu hasanun ala syarti muslimin, rawahu Tirmidzi nomor 79 wa hasanahu syekhuna, kata Syekh Walid, dan dihasankan oleh Syekh kami yaitu Albani fi sahih Tirmidzi, dalam sahih Tirmidzi. Baik ikhwan, barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Bagaimana hukum mendoakan orang dalam keadaan yang biasa, dengan menggunakan lafaz-lafaz yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Misal doa wa yusbihu balakum, itu kan mendoakan setelah orang yang bersin kemudian tahmid, mendoakan itu. Iya. Kan menggunakan lafaz itu untuk keadaan umum. Tidak boleh untuk khusus kok. Soalnya kalau orang bersin baca alhamdulillah, bacanya apa? Kita jawab apa? Yarhamukallah. Kita jawab ghafarullah, tidak boleh. Ghafarullah, semoga Allah mengampuni, tidak, karena tuntunannya yarhamukallah. Dan dijawab bagaimana?
yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, ketemu kita doakan ya ghafarallahu laka boleh. Tapi kalau mengkhususkan itu doa khusus karena doa-doa tertentu sudah dicontohkan. Ya. Semoga imamnya apa itu barakallahu fiik, semoga Allah taala memberkahi kamu. Nah, ghafarallahu laka. Ya yani barakallahu fiik boleh. Ya, tapi kalau kita menggunakan doa yang khusus untuk umum kita, kalau itu tidak ada dalil yang lain maka tidak boleh. Adapun ketika doa khusus yang digunakan oleh seorang nabi tapi beliau mengiyakan membolehkannya, maka boleh seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau mengatakan ini bukan untuk Nabi Yunus saja. Siapapun orang yang berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, maka Allah akan mengabulkan doanya. Nah, seperti itu karena ada contoh, ya. Karena doa orang masuk masjid lain dengan doa ketika keluar masjid. Kita balik keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min Allahumma inni apa? Allah maftah li abwaaba rahmatika, tidak boleh. Masuk Allahumma inni as'aluka min fadlik, tidak boleh karena sudah ada ketentuan. Ini namanya nusus. Ini namanya walaisa fis sunnati qiyasun. Jadi orang bersin baca subhanallah ya tidak boleh. Baca Allahu akbar tidak boleh. Kita rukuk di bacaan sujud kita baca rukuk tidak boleh, kecuali kalau ada bacaan sama rukuk dengan sujudnya. Ini maknanya kita harus sami'na wa ata'na sehingga kita enak. Kita kembali pada sunnah itu ibaratkan sesuatu yang sudah ditata rapi, enggak perlu kita merubah lagi. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh beliau untuk doa ini maka tidak boleh dipakai untuk doa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Tanya? Bukan? Ada yang ditanya? Ya, cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup sekian dulu. Ini Afan gatal sekali ini, jadi tidak perlu istirahat sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.